Jadi ketika udara yang masuk mau dikompresi itu semakin panas, akan menyebabkan tenaga semakin loyo. Jadi pada postingan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana hasil data stream ketika selang bypass yang menuju ke throttle body itu dilepas, ya, sehingga throttle body itu kondisinya lebih dingin daripada yang ketika dilewati selang heater dari radiator. Nanti akan kita rasakan bagaimana di samping kita membaca data stream dari sini, ya, kita juga akan rasakan bagaimana ketika kita bypass kemudian saya pasangkan juga MAF extension, ya. Oke, kita akan memantau hasilnya setelah kita jalan, ya teman-teman. Setelah kita jalan-jalan ini, kita sudah menempuh trip berapa kilometer ini? Ya, sekitar 10 kilometeran lah, ya. Ya, kita sudah di 10 km per jam, kondisi intake terpantau 55 derajat Celcius, kemudian coolant-nya 80 derajat. Nah, kita dapat 14,8 km per liter, ya teman-teman. Itu ya, kayak gitu ya teman-teman, kira-kira. Jadi manfaat kita melepas atau membypass selang heater radiator itu mengakibatkan throttle body posisinya, kondisinya menjadi dingin, ya, tidak sepanas ketika dialiri cairan dari radiator, ya. Itu karena gunanya untuk membuat throttle body tidak beku, karena itu hanya berlaku untuk di negara-negara yang terkena musim dingin. Kalau kita kan tidak, jadi malah karena kita dalam kondisi yang tropis panas, malah akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna, karena udara yang masuk itu sudah panas, ya. Udara yang masuk itu sudah panas, sehingga akan menyebabkan tenaga yang dihasilkan juga kurang, akan semakin menurun. Lah, ini yang saya rasakan juga setelah kita manipulasi, ya teman-teman. Kita manipulasi, kita bypass, kemudian ini saya pasangi juga MAF extender. Ya, kondisinya memang pada posisi pukul berapa? Pukul 11-an, ya, panas terik. Kemudian di area perkotaan, bukan di jalan tol yang lalu lintasnya kadang padat, kadang berhenti, kadang juga macet dan sebagainya. Itu diharapkan dengan melepas
selang bypass ya, yang throttle body itu akan membuat suhu udara yang masuk ke dalam intake itu lebih dingin daripada yang dipakaikan heaternya ya, atau pemanasnya ya, begitu ya teman-teman. Itu dalam rangka untuk memperkaya oksigen yang masuk. Kalau oksigen yang masuk banyak, tentunya pembakaran akan lebih sempurna, sehingga bahan bakar juga akan lebih efisien, dan tarikan juga akan tetap bertenaga, tidak seperti ketika kondisi panas ya teman-teman. Bisa menjadi tenaga itu loyo, kalau semakin panas semakin loyo. Jadi ketika udara yang masuk mau dikompresi itu semakin panas, akan menyebabkan tenaga semakin loyo, sehingga perlu kita dinginkan dengan cara apa? Melepas selang throttle body ya. Makanya kalau di kendaraan-kendaraan diesel itu kan ada yang namanya intercooler dan lain sebagainya, itu dalam rangka apa? Mendinginkan udara yang masuk ke dalam intake manifold ya. Kalau diesel itu kan juga, kalau yang turbo itu kan kondisinya sangat panas udaranya, sehingga perlu didinginkan dengan intercooler. Kalau ini tidak, kalau kita tidak pakai turbo ya, kita cukup melepas selang heater saja. Dalam rangka apa? Mendinginkan suhu udara yang masuk ke intake. Walaupun tidak seberapa, tidak sampai signifikan sampai puluhan derajat Celcius, tapi paling tidak mengurangi suhu yang bisa mengurangi suhu udara yang akan dimasukkan ke dalam intake untuk dikompresi. Begitu ya teman-teman. Jadi ini harapannya dengan kita melepas selang bypass itu pembakaran akan semakin lebih sempurna, kemudian tarikannya tetap kencang walaupun kondisi udara panas dan lain sebagainya, serta tidak ngelitik. Oke teman-teman, itu ya, ini begini ya, kondisinya begini. Jadi coolant juga stabil, di angka 88. Yang jelas lumayan enak, tarikan ngisi terus ya, tenaga ngisi. BBM juga kita dapat 14,8 nih teman-teman ya, cukuplah 14,8 ini. Terima kasih teman-teman, begitu ya kira-kira hasilnya seperti itu.